Udah mulai. Yalah. Kemon. Mulai lur. Ayo lah. Asal. Siapa nih yang salah? Berdua apa sendiri nih? Yaudah, lu aja nanti gua gua aja. jawab. Oke, silakan. siap. Biar dapat pahala dijawab. Sama-sama. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore untuk kalian semua yang jarang diucapin selamat malam. Kasian banget. Selamat datang, bukan selamat datang ya. Oh iya, selamat datang nih di acara gua Oska dan SG. Apaan tuh? Obrolan santai kata Danu special guest bersama Kamal Sebastian. Anjir. Ini gimana nih kabarnya Mal? Alhamdulillah sih baik. Mungkin ada yang beberapa orang belum tahu ya. Lu Ya, siapa benar. gitu tuh? Lu siapa sih? Nanya nih. Iyalah. Perlu nggak gua kasih nama gua? Kok gua rasa sih perlu nama asli sama nama samaran. Oke. Sebelumnya hai semuanya, perkenalkan. Hai juga. Nama gua Muhammad Kamal. Gua di sini bakal bahas OTP ya, orang tanpa privilege. Kalau misalnya gua searching itu privilege itu nggak ada di bahasa Indonesia, adanya privilege ya. Iya, betul. Nah, kalau menurut Kamal sendiri, kita pakai privilege aja ya biar satuin ini komando. Buset, Komando. siap, Komando. siap. Komando. Apa sih itu privilege menurut yang Kamal tahu gitu? Apa itu Iya, iya. privilege? Sedikit saya tahu ya bahwa privilege atau privilege apalah itu loh pokoknya lah saya nggak Iya. ini kan. Nah itu tuh di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang artinya privilege. Apa? Nah, privilege itu artinya hak istimewa, hak istimewa. hak istimewa gitu. Iya. Nah banyak nih selain saya juga, selain kita maksudnya, selain selain kita yang lah. ingin mengupas nih. Wis boleh minum dia. Lanjut. Jajang lanjut, aja, oke, lanjut. kita disponsorin tapi nggak dibayar ya, jadi nggak apa-apa lah. Lanjut nih. Lanjut Ya. lah. Nah, banyak nih yang ingin mengupas tentang privilege nih, bukan kita aja gitu kan. Nah, akhir-akhir ini privilege itu disalah artikan gitu kan. Gimana maksudnya? Gimana tuh? Disalah artikan yang gini nggak, bahwa hanya orang-orang tertentu aja yang mempunyai hak istimewa itu. Oh gitu. Ya, Jadi privilege itu hanya dimiliki sebagian orang gitu maksudnya? ya, nah padahal itu tuh yang saya ketahui bahwa setiap orang juga mempunyai namanya hak istimewa atau privilege ini. Tapi ya kan beda-beda ya? Beda-beda gitu kan. Kenapa bisa beda gitu kan? Kalau menurut dari saya sendiri, Iya. ya, setiap manusia itu mempunyai hak istimewanya sendiri atau privilege itu. Karena sudah jelas bahwa ada tuh kalau nggak salah ya, menurut saya sendiri gitu kan, saya kaitkan dengan pasal 28 ayat 1 kan. Apa tuh? Waduh. Ini padahal belum kuliah di hukum nih. Iya. Tapi kok udah ngafal-ngafal apa tuh pasal 28 ayat Iya, 1 tuh? di situ kan pasal 28 ayat 1 kan Itu undang-undang apa cerpen itu? iya, bisa dikatakan undang-undang. Oh, ya. undang-undang, Tapi oke. bukan undang-undang pernikahan. Tapi bukan, biasanya lucu tuh. Iya, jangan. Tapi bukan titik-titik. Iya. Ya. Apa tuh? Saya kaitkan dengan itu kan. Ini mah maaf kalau misalnya saya salah, tapi ini menurut persepsi Ya saya sih. emang laki-laki selalu salah lah ya kan. Kita harus sama-sama paham dan sama-sama ya emang sepakat gitu bahwa laki-laki itu tempatnya salah gitu. Iya, ya bisa. Apa bisa. tuh 28 ayat 1 tuh? Pasal 28 ayat 1 kan tentang hak asasi manusia tuh, Kak. Oh, iya betul. Ya kan? Nah, di situ mempunyai 7 poin kan yang Bisa nggak disebutin tuh? wih bisa lah. Apa iya. tuh? Udah dihafal nih. Oh udah dihafal? Oh iya. Oh udah disiapin ya? Siapin udah jauh-jauh. Ya, apa tuh? Kasih tahu, Ge. Yang pertama ya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disakiti, hak kemerdekaan hati nurani. Hak untuk tidak disakiti. Nah. Anjir. Wah, berarti setiap manusia itu dilarang disakiti. Buat kalian yang suka nyakitin hati laki-laki, ingat itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, Di pasal berapa? Pasal 28 ayat 1. Ingat itu kalian tuh, para fuck girl dan fuck boy gitu ya kan. Ingat itu. Iya, Oh, gitu. lanjut yang ketiga. Kedua kan di hak untuk Dilindungi. tidak disakiti ya. Iya. Nah, hak untuk hidup, hak untuk tidak disakiti, hak kemerdekaan hati nurani, Oh, gitu. ya. Hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak Terus? untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ya. Nah, itu Kak, menurut saya itu adalah hak istimewa setiap orang ya, karena di situ kan ada sifat-sifatnya tuh Kak, ya kan,
sifat-sifatnya yang saya bisa satu ini aja. nggak, bisa dicontohin nggak apa gitu salah poinnya, sub poinnya gitu apa Ya, gitu. sepoinnya bahwa di situ kan HAM atau hak asasi manusia itu kan bersifatnya kodrati ya gitu kan, yang artinya Udah melekat di dalam diri udah manusia melekat, berarti, ya. ya. Itu menurut saya adalah contoh bahwa kita semua manusia yang hidup dari lahir ya kan sampai mati juga mempunyai hak istimewa. Berarti kalau bisa saya simpulin dari obrolan kita barusan, privilege itu dimiliki semua orang. Apa sih privilege yang dimiliki semua orang? Yaitu adalah human right atau hak asasi manusia gitu ya kan. Berarti secara tidak langsung kita berpikir bahwa privilege itu hanya materi dan physically gitu ya kan. Padahal pada dasarnya kalau misalnya kita tarik garis lebih jauh gitu kan, pada dasarnya kita start yang sama nih. Kita adalah manusia yang mempunyai hak asasi gitu ya kan ya, human right gitu kan. Jadi buat teman-teman yang merasa nggak punya privilege, ya nggak gitu ya kan. Pada dasarnya kita sama, bener nggak? Benar kan? Jadi penjelasan dari Kamal tadi, walaupun dia belum kuliah, jadi maba aja belum loh. Belum, tapi saya. udah ngafalin pasal apa? 7 apa tadi? Pasal 2 RPN ayat 1 Apa isinya tadi? tentang hak asasi manusia. Oh, tentang gitu, hak asasi maksudnya. manusia. Bayangin, belum jadi maba udah ngafalin pasal gitu kan. Kalau saya dulu waktu zaman sekolah cuma inget pasal 1 senior selalu benar gitu kan. Pasal 2 senior tidak pernah salah gitu bukan sih? Iya, itu bisa. Oke, melanjut meningkat ke acara selanjutnya. Gue ini udah ngelis nih beberapa topik yang bakal kita bicarakan di sini, yaitu privilege. Kalau menurut lo ini terbagi jadi berapa nih? Kalau menurut lo sebelum kita ke topik pada intinya gitu kan, OTP, orang tanpa privilege, terbagi berapa nih kalau kata lo? Itu belum apa enggak? Oh, belum dihafal? Belum jawab gimana nih? Oh, gua yang tahu. Oh, gua yang tahu ya. Saya cuma Iya. speak doang. Speak doang. Iya. Jadi kalau misalnya menurut gua privilege itu bukan terbagi ya, maksudnya yang bakal kita bahas kali ini adalah privilege secara fisik yang tidak bisa diubah dan privilege yang bisa diubah. Kalau misalnya contohnya nih, saya langsung contohin aja. Saya apa gue ya? Udahlah gue aja. Gue contohin nih kalau misalnya privilege yang nggak bisa diubah, yaitu dulu gue pernah punya cita-cita jadi polisi. Dulu itu kan tinggi badannya kalau nggak salah minimal 165, bener nggak? Benar, 165 ya, kan? bisa lebih sih, Kak. Nah, kalau nggak salah gue pengen jadi paskibra juga, paskibra kota. Cuma waktu zaman sekolah tinggi gue kelas 10 itu 140, gila. Jauh banget, gila. Gue ngelihat orang yang tingginya 165 itu ngedongak gue gini. Waduh, kata gue, wah ini mah gue 2 kali latihan gabungan, gue habis itu nggak ikut lagi karena gue tahu gue nggak bakal kepilih. Tapi ya minimal gue udah pernah nyoba dan gue nggak penasaran gitu ya kan. Jadi kayak kalau tinggi badan masih bisa dirubah, cuma kan tergantung kayak gen, iya nggak? Iya benar, Kak. Kayak gen, terus ya turunan termasuk gen gitu. Kalau misalnya kita contohin lah gitu kan, tinggi badan nih gitu. Berarti kan itu salah satu privilege yang bisa diubah, walaupun tapi possibility-nya kecil, kemungkinannya kecil tuh untuk bisa diubah gitu. Tapi ada gitu tuh. Itu yang bisa dirubah gitu. Tapi yang nggak bisa dirubah kayak lu agama gitu ya kan, suku itu kan nggak bisa dirubah tuh. Hak istimewa tersebut nggak bisa dirubah gitu kan. Mau nggak mau kita emang udah kodratnya kayak gitu tuh kan. Itu ya selaras dengan takdir kalau menurut gua tuh kayak gitu tuh. Jadi privilege yang dimiliki oleh orang yang bersuku atau beragama apapun itu gitu kan, itu menurut gua privilege yang nggak bisa diubah tuh. Ya, tapi kayak fisik dan materi itu bisa dirubah gitu kan. Contohnya tadi tinggi badan. Kalau misalnya lo pengen daftar polisi tapi tinggi badan lo kurang dari 165, berarti kan sebagian orang punya privilege tinggi badan, sebagian orang lagi yang tinggi badannya kurang dari 165 berarti dia tidak bisa mendaftar polisi, atau yang lainnya yang membutuhkan tinggi badan berarti dia tidak punya privilege itu gitu kan. Salah satu, bukan korban ya, apa ya, salah satu yang gua ketahuin itu terjadi adalah pada Kamal sendiri nih. Nah, iya, Bos. Dulu itu kalau nggak salah ya, lu pernah cerita gua pengen jadi polisi atau tentara gitu ya. Tentara apa polisi dulu tuh? Ya dulu pertama sih gua ingin menjadi kekasih dia sih, Kak. Kekasih dia. Enggak kesampai. Wah, Udahlah. Iya. Udahlah, skip aja, skip. Gak usah dibahas. Dia yang selalu lucu harusnya nih. Lucu, tapi nggak usah lah. Nggak usah lah. Iya, Kak, bener. Gua dulu tuh ya cita-cita gue memang
dari beribu-ribu nih yang gue list cita-cita gue satu. Oh berarti lu punya punya list cita-cita ada gitu? list cita-cita, di situ termasuk gue ingin jadi abdi negara ya. Abdi negara. Abdi negara coy ya kan. Tapi kan Hansip juga abdi negara. Abdi negara. Mau nggak? Di kampung. Oh di kampung. Tinggal di kampung, tinggal nggak apa-apa gitu kan. Nah jadi TNI sama Polri kan dulu kak gue tuh ya kan. Nah tetapi Tuhan berkehendak lain nih ya kan. Ya karena memang gua keturunan dari ibu gua yang kan, genetiknya dari ibu gua yang nggak terlalu tinggi gitu kan. Iya. Ya pendek enggak ya tapi iya. tinggi enggak lah ya. Berarti kurang tinggi tapi tidak pendek lah gitu. Iya. Tapi Tapi ya nggak kurang udah. kasih sayang. Nggak kurang kasih sayang anjir. Tapi banyak sih yang kurang kasih sayang emang. Iya Sampai sih. dia nyari kasih sayang ke yang pacar orang gitu. Iya. Yang Tuh, udah bangsat disayang, tuh, yang bangsat udah tuh disayang, emang. ya. Wah. Udah. Terus gimana tuh? Ya gitu deh. Saya ambisi banget tuh sampai saya melakukan olahraga tiap hari gitu kan. Iya. Pagi, sore, malam gitu kan. Udah kayak minum obat lah. Tapi kan nggak boleh olahraga tiap, maksudnya kita tuh nggak boleh zolim sama tubuh gitu kan. Jadi tubuh kan udah dibagi porsinya gitu. Misalnya gitu kan, kalau gua pribadi gitu kan 8 jam buat kerja gitu kan, 8 jam buat istirahat atau tidur gitu, 8 jam buat melakukan hal yang kita suka gitu kan. Iya. Contohnya menghibur diri gitu kan. Kalau lu latihan tiap hari pagi siang malam berarti kan lu udah zolim sama tubuh, berarti nggak boleh gitulah gitu kan. Iya, Harus ada tadinya restnya. ya kan. Tadinya. Oh, gitu. Ya kan. Berarti karena ambisi itu ya. Ambisi gua ya kan. Nah, terus makin kesini oh iya berarti gua menyadari nih ya. Apa kan? tuh? Menyadari bahwa mungkin jalan gua bukan di situ nih Kak, ya kan? Lo jalan lu jalanin aja. Jalan gua bukan di situ tapi di sini. Oh berarti jalan lu tadinya di sini nih, terus Iya. lu ini bukan jalan gua nih, lu putar balik berarti. Putar balik ya udah. Putar balik. Aku Yang di mundur, depannya ya. di depannya ada yang nikahan berarti. Jangan lewat situ kan. Jangan lewat situ, putar balik berarti. Berarti ibaratnya nih cita-cita lu jadi abdi negara di sini gitu kan, terus karena lu mentok, lu tahu diri gitu kan, lu berkaca gitu bahwa tinggi badan buat jadi abdi negara tuh 165 gitu kan. Lu berarti putar balik. Nah, sekarang putar balik lu mau jadi apa gitu, lu ngapain dengan tinggi badan yang nggak bisa lu rubah gitu kan, dengan privilege tinggi badan yang nggak lu punya, lu apa sekarang list dari cita-cita lu ini? Gua nggak bisa gitu ya kan, belum mencapai jadi seorang abdi negara itu. Iya. Ya mungkin ada jalan lain nih Kak gua. Nah disitulah gua ketemu sama kampus yang namanya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya kan? Untirta. Untirta. Yang lebih dikenal kalau orang-orang tuh bilangnya Untir coy. Iya. Kuliah di mana lu? Untir coy. Salam Jawara. Salam Jawara. Berarti udah jadi Tirtayasa Muda ya? Salam dulu ya. Tirtayasa Muda. Tirtayasa Muda. Calon tapi belum di ospek. Belum beli ospek. Ya, belum di ospek. Weh, buat seniornya Kamal yang mau ospek, gua nitip lah. Jangan ya. Nanti gua yang kena nanti. Jangan. Aman. Jadi kita semua nggak boleh pandang bulu ya kan, walaupun nggak ada bulu yang dipandang ya. Iya. Nggak boleh pandang bulu pokoknya. Benar. Jadi tadi tuh berarti Kamal sekarang walaupun SMK dan gagal jadi abdi negara, bukan gagal berarti terpending jadi abdi negara nih. Artinya Kamal nggak bisa jadi kayak militer atau semi militer ya. Berarti Kamal bakal putar balik menuju jalan yang Kamal lihat bisa gitu. Yang bisa. Kamal sekarang keterima di mana? Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Gila. Kampus terbaik di Banten Di saat Banten. ini. Saya- Betul ya? Bener, Wek. Ya, alhamdulillah sih Kak, gua keterimanya lewat jalur Oh ini ya SNMPTN, Seleksi SNMPTN. Nasional Masuk Perguruan Tinggi, Tinggi. iya. Dulu juga gua waktu itu kan pokoknya 10 besar di sekolah gua sekolah di SMK IPKS ya. Iya. Di dekat stadion. Itu ditawarin tuh kuliah. Jadi pokoknya 10 besar ini katanya udah kuliah aja gitu kan, dikumpulin tuh nilai rapotnya gitu kan. Terus gue bilang ke guru gue, Pak saya nggak usah Pak, saya mau kerja aja gitu ya kan. Orang tua saya bilang katanya saya di Udayana aja gitu kan. Tadi saya mau di sana katanya, kata orang tua saya, Udayana nggak usah kuliah. gua kira Udayana Bali, nggak taunya Udayana nggak usah kuliah, nggak ada biaya katanya. sedih banget sih kalau kayak. Iya, jadi orang tua gue itu melihat ini situasi, kondisi dan toleransi, tapi jangan disingkat ya. Mungkin kan? ada yang tahu nih. Mungkin ada yang tahu tapi singkatannya jangan ya. disingkat adalah kita skip aja. Bapak gue melihat pada saat gue lulus, bapak gue melihat itu situasi, kondisi dan toleransi gitu. Tapi jangan disingkat, oke? Gua tahu. Kita jangan disingkat. Dia keterima di Untirta, salah satu orang beruntung enggak sih? Beruntung enggak? Beruntung itu
ya kalau kata gue udah nggak usah beruntung lah, kita ngeliat kerja kerasnya gitu kan, walaupun keberuntungan itu ada kalau menurut gua. Siapa yang beruntung itu orang yang minum tolak angin ya kan. Orang bejo minum tolak angin ya. Benar, jujur. Jadi kalau lu mau beruntung ya lu minum tolak angin. Iya, benar. Jadi itu apa namanya, dia salah satu maba Untirta keterima tahun ini lewat jalur SNMPTN yang nggak semua orang tuh bisa gitu kan sekarang. Karena dia udah keterima nih, gua pengen tanya nih, lo nih tanpa hak istimewa atau privilege gitu kan, kenapa lo bisa keterima di Untirta gitu kan lewat jalur SNM lo yang susah gitu kan. Ibaratnya ya gampang-gampang susah lah, kalaupun dapet jauh gitu misalnya kan, kampus yang nggak terkenal gitu kan. Sekarang kan lu ini kampus terbaik di Banten saat ini gitu kan, negeri lagi. Itu apa sih kendalanya lu tanpa hak istimewa itu? Ya, mungkin sih Kak dilihat dari background gua gitu kan. Sekolah gua adalah SMK Kak. Lu kan backgroundnya, tadi lu bilang backgroundnya SMK ya? Apa tuh, gimana tuh? Iya Kak, nah saingannya kan lu keterima di SNM, saingannya kan luar biasa tuh. Iya kan, tuh? gua kan di sini alhamdulillah keterima di kelompok Soshum ya Kak ya. Soshum ya kan. Nah rata-rata Soshum itu adalah keinginan anak-anak SMA gitu Kak. SMA IPS maksudnya. Jurusan IPS itu kan. Apalagi kan sekelas jurusan hukum Kak gitu kan. Hukum itu gila itu. Pasti kan itu kan anak-anak. Ada nggak sih di Banten selain Untirta yang hukum? Ada nggak? Kalau itu saya kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Karena yang ada mungkin tapi nggak banyak gitu. Ya. Cuman memang yang terkenal adalah Untirta. Iya. Itu kan yang diinginkan banget tuh sama anak-anak IPS kan, yang dia lulukan banget gitu kan. Kalau di gua kan nggak bisa kan gua, bukan lu. Masa keterima terus dilulukan di gua kan lah, gua keterima gitu kan. Ya gua yang keterima. Di gua kan berarti. Salah itu mah. Parah. Ya sih Kak, lanjutkan. Nah, memang sih Kak ada beberapa kendala nih ya kan yang gua hadepin sebelum pergi gitu ya. Enggak ya, enggak terlalu ya. Oh, ini bukan drama. Enggak drama, tapi memang ini benar ada kendala sih di dalam gua mendapat SNMPTN gitu kan. Yang pertama memang dari pihak sekolah tuh Kak. Nah, pihak sekolah memang ngedukung banget Kak. Ngedukung banget gitu kan. Memang kalau pas tahun kemarin nih senior-senior saya yang mau masuk Untirta jalur SNMPTN belum bisa dilakukan. Kenapa tuh? Karena masih menunggu dia yang ada di pelukan orang lain. Maksudnya menunggu akreditasi. Dan sekolah. Alhamdulillah pas saya daftar dia udah di akreditasi A gitu kan. Jadi kan itu salah satu faktor yang mendukung dia kan. Oke. Nah, itu sih kendala dari sekolahnya, paling cuman informasi Kak gitu kan. Agak kurang aja sih Kak menurut saya mah ya. Dari pihak kampus menyerap ke SMK-nya gitu. Itu agak berkurang sih. Gitu doang. Yang pertama di SMK tuh kan. Yang keduanya memang masalah kalau dari material iya juga sih, karena walaupun SNMPTN itu gratis Kak, ya kan, tetapi kan kita harus ada kayak biaya fotokopi. Nanti kalau udah lulus ya biaya apa buat cek narkotika dan sebagainya, itu kan ya itu aja. Memang saya agak ngap-ngapan tuh, ya kan, kayak hari gitu. Kayak apa namanya, kendalanya itu orang tanpa privilege walaupun keterima di SNMPTN bukan cuma materi tentang pelajaran itu yang disiapin, tapi kayaknya kendalanya nih dari sisi materi, uang terutama gitu kan. Kendalanya uang. Berarti salah satu privilege yang tidak dimiliki Anda adalah uang. Berarti Anda sobat miskin. Sama kita. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Sekarang. Kita nggak tahu ke depan. Sama aja mungkin. Kita nggak tahu ke depan soalnya jalan ditutup. Karena ada nikahan. Berarti saingannya luar biasa, keterima di Untirta lewat jalur SNMPTN itu udah orang tanpa privilege itu berarti dia kerja kerasnya luar biasa. Berarti pasti Anda ini sangat bekerja keras, karena yang keras lah yang mau bekerja. Kalau lebih lain cerita. Oh iya. Dan ini Kak, kenapa gue bisa ngedapetin itu semua? Gue memang dikatakan tips, iya juga. Tapi ini yang selalu gue lakuin gitu Kak. Oh ini ada nih. Lo mau ngasih apa nih sekarang nih? Iya sih, kalau gue sih Kak, gue mau ngasih tips dan gambaran nih buat orang-orang
OTP di luar sana, gitu kan, boleh. ataupun yang menonton channel ini kata Danu, ya kan, Iya, iya. dan semuanya lah pokoknya kayak. Apa Ya, tuh tipsnya? nah di sini Kak, ini yang selalu gue terapin pada kehidupan gue, sehingga gue bisa sampai di titik yang belum puncak, masih Belum ya puncak. selangkah ya, Masih mana? Di punggungan gunung mungkin masih ya, Di punggungan gunung. di latar-latarnya gitu tuh. Tapi kan lulus sekolah itu bukan berarti berhenti, tapi itu baru mulai gitu. Baru mulai. Welcome to the real world ya kan. Kehidupan yang sesungguhnya. Iya, selamat datang di kehidupan nyata nih kamu sekarang nih. Ya, mungkin nih saya mempunyai namanya strategi, pola, dan presentase hidup, ya kan? Ya udah, itu nanti ditampilin aja, dijelasin tampilin. aja. Iya. Oke, ditampilin taruh nih. aja nih di taruh meja. di sini ya. Nah, jadi gue jelasin nggak. Nanti yang mau ngeliat kan bisa nanti diitin sama kru kata Danu, ya kan? Nah di sini Kak ada 100% keseluruhannya Kak. Oh, jadi dia lo itu ngebuat tips itu dalam bentuk diagram lingkaran. Oke. Ya. Nah, di sini Kak Yang paling tinggi apa nih? pasti adalah kalau di 100% dalam diagram lingkaran yang paling tinggi adalah kita bagi dua, 50% itu adalah karena agama saya Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada di saya presentasikan 50%. Nah, yang 20% adalah restu orang tua, ya. Di 13% adalah guru dan 10% itu adalah ambisi. Dan terus usaha itu 5%. Sementara teman dan relasi 2%. Kenapa saya buat diagram seperti itu, Kak? Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang diagram yang saya buat, gitu kan, yang selalu saya terapkan dalam kehidupan, Kak. Nah, di sini 50% adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Memang kalau kita mengaitkan diagram semuanya ada 100% adalah Allah dan ibadah, maka yaitu tidak termasuk orang kan kita harus imbang ya kan antara dunia dan akhirat, ya kan nggak bisa kita ibadah terus kalau ibadah terus ya kalau sebagai laki-laki nggak nyari nafkah nggak bisa, dosa. Iya dosa lah. 50% ada di Allah Subhanahu wa taala, ya kan, karena apapun yang ingin kita lakukan sebelum dan sesudahnya itu kita harus libatkan Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Nah, di 20% ini penting banget nih Kak. 20% adalah restu dari orang tua, ya kan. Walaupun ambisi lu gede atau segimanapun lu, gitu ya kan, kalau tanpa restu orang tua, oke, sukses nggak apa-apa. Ya memang sukses karena ambisi lu, tetapi itu tidak bertahan lama. Tapi kalau misalnya nih lu keterima di Untirta tapi orang tua lu nggak setuju gitu, lu apa yang lu ambil sikap lu apa tuh? Ya saya nggak ngambil sikap karena saya disetujuin. Kalau lu ambisi masuk situ, udah keterima dan orang tua lu nggak setuju, kira-kira apa yang bakal lu lakuin? Ya sikap gua ya pasti ada lah namanya penentangan gitu kan, maksudnya beradu argumen dengan orang tua. Tetapi kalau misalnya kata orang tua ini yang terbaik, walaupun dari hati gua merasa ih apaan sih gitu, ya udah ikutin gitu kan. Berarti karena tanpa restu dia, restu orang tua itu mutlak, nggak bisa ditawar, tapi kita bisa nego. Nggak bisa ditawar tapi bisa nego, gimana sih? Ya pokoknya mutlak lah. Nah, guru 13%. Kenapa? Kok guru sih, ada guru sih? Woi, jelas Kak. Karena lu gini aja sih Kak, SD kan. Nah, SD lu bisa baca, bisa nulis. Karena siapa kan ada lagunya kan? Karena titik-titik. Guru ya kan? Guru, hormati gurumu ya. Hormati terus gurumu. Sayangi dia. Semua harus disayang lah. Nah, guru mulai dari guru TK lo sampai SMP, dosen bahkan rektor dan yang pastinya guru ngaji gitu kan. Itu berperan penting. Tapi kan orang tua juga guru juga gitu kan. Guru dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Guru pertama berarti. Ibaratnya kalau wanita itu madrasah pertama bagi anaknya gitu. Ya, itu adalah orang tua, ya kan? Iya, betul. Nah, di sini ada ambisi. Ambisi 10% gua. 10% dari 100 itu ya? Dari 100. 10%-nya gua adalah ambisi, gimana caranya walaupun ambisi gua gede, gua manage nih ambisinya, Kak. Tapi kan harus tetap berambisi. Tetapi kita kan harus saling berkaitan antara lainnya, antara berarti ambisi itu nggak bisa pokoknya gue harus ini gitu kan. Kayak lu kan dulu pengen jadi abdi negara kan. Ambisi banget kan. Sampai nyiksa badan gitu kan. Tapi setelah itu lu berpikir lu punya perspektif yang berbeda nih. Benar. Tadinya gue pengen banget gitu. Tapi kan karena ambisi lu udah bisa lu redam gitu kan. Akhirnya lu milih jalan yang lain gitu kan. Jalan yang bisa lu lakuin tanpa privilege itu gitu kan. Jadi lu ambisi ya. Jadi kalau misalnya orang yang punya ambisi besar, lu semua harus bisa memanage ambisi lu tuh, harus bisa ngerem ya kan.
sadar diri lah. Berarti nggak boleh lost doll ya? Iya. Lost doll. Nyanyi itu beda channel. Iya. Nah, di sini gue jelasin usaha dulu deh, karena gue Usaha. tadi nggak berurutan sih diagramnya. Yang penting gue 100%, tapi ini beneran real gue terapin gitu kan. Nah, itu adalah usaha gitu kan. Usaha kok 5% doang? Jelas kan? Harusnya kan kalau misalnya 50% gitu kan, misalnya 50% usaha, 50% Allah gitu kan, jadi kan kayak 100% ini bener-bener kuat dua-duanya gitu. Kenapa 5% doang usaha gitu? Di usaha 5% nih saya taruh nih. Nah, saya jelasin dulu yang ke 2%-nya. Tadi katanya 5%. Ya, ini dulu, yang nyambung dua. dulu ya kan. Nyambung dulu. Karena ini akan berkaitan sih. Berkaitan. Nah, teman atau relasi gitu Kak. Nah, jadi kenapa gua teman itu ada di 2% ya kan? Karena teman ini bisa mendongkrak usaha, dan usaha juga berkaitan langsung dengan teman. Kita kalau usaha sendiri tanpa dibantu sama teman nggak bisa gitu. Berarti kita 2% ini adalah networking gitu kan. Iya. Jadi kita punya relasi teman yang banyak gitu kan, punya circle pergaulan yang banyak, itu bakal mendukung strategi dan pola hidup kita gitu kan. Iya, jadi lu usahanya besar gitu kan, ada teman. Nah, jadi nanti bakalan ngedongkrak tuh usaha lu bagus ya kan. Karena berkaitan langsung nih. Ambisi lu bagus kan, ambisinya 10% nih. Tapi kan lu nih gitu kan, ini kan diagram pola hidup lu dalam 100%, dibikin diagram lingkaran gitu kan. Tapi kan orang yang punya privilege itu dia diagramnya nggak kayak gitu. Jadi dia bisa aja gitu ya kan, bisa aja dia misalnya Allah 50% gitu kan, terus yang 30%-nya ini privilege gitu. Berarti kan sisa 20% nih, 20%-nya privilege jilid 2 gitu kan. Ya berarti kan memang dia dibantu gitu, tanpa misalnya dari 100% 50% Allah, 45% ini privilege dan 5%-nya dia usaha gitu. Jadi pola hidup dia bisa sukses itu karena dalam diagram dia usaha dia cuma 5% dengan privilege yang 45% itu tadi gitu kan. Jadi ibaratnya lo ini buat nutupin privilege lo yang nggak lo punya gitu kan. Lo usaha keras nih, jadi sampai lo bikin diagram yang sedemikian rupa untuk menutupi privilege yang nggak lo punya gitu nggak? Kira-kira sih, gua orangnya termasuk orang yang mempunyai rencana Kak. Jadi sebelum besok gua harus ngapain, itu harus gua benar-benar jadwal kayak buat gua olahraga itu 2 jam. Kalau udah terus kalau misal gua ada janji sama teman dan sebagainya, kalau misalnya dia duluan udah gitu. Jadi gua per jam-jamnya termasuk orang yang gua harus kesini. Jadi berarti udah terstruktur secara konstruktif gitu. Iya, makanya gua setiap hidup gua bikin diagram gitu Kak. Diagramnya kenapa? Nah, terus menyambung ke diagram gua lagi nih Kak. Walaupun Allah ini ada di 50%, tetapi kalau usaha, teman, relasi atau ambisi guru dan restoran gua ini digabungin, walaupun secara logika diagram memang sama hasilnya 50%. Iya. Nah, tetapi kita balik lagi, manusia tiada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Jadi tapi yang sempurna hanya Andra and the Backbone. Sempurna. Itu yang fansnya, halo. Ya itu nggak bakalan sempurna karena walaupun sehebat apapun lu, kalau tanpa Allah itu lu nggak ada apa-apanya coy. Ingat tugas lu itu apa tuh? Di dunia ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Iya kan? Hanya beribadah kepadanya, religi nih ya. Sekalian media dakwah. Media dakwah. Enggak apa-apa. Ya, gitu sih Kak. Nanti kalau misalnya ada yang mau tahu dan lebih jelasnya gitu kan, nanti ini gua tempel nanti sama kru keadaan sendiri. Boleh. Ya gitu sih Kak. Oke. Penjelasan panjang lebar tentang strategi pola dan presentasi hidup saudara Kamal. Kamal sendiri ya, bukan saudara ya? Saudara sendiri. Lu sendiri ya, berarti kita berdua. Kamal. Jadi itu strateginya dia untuk menutupi tanpa privilege-nya. Dia udah membuat rencana hidup dia, diantaranya tadi yang sudah disebutkan. Berarti dia menutupi privilege itu yang tidak dimiliki dengan cara usaha dan kerja keras terutama itu. Sampai dia bikin listnya gitu kan. Sekarang pertanyaannya nih, lu pernah nyesel nggak sih dilahirkan tanpa privilege? Dulu sih gue sebelum dulu nih SMK bukan SMP lah, SMP kayaknya. Karena gue belum ini banget sih, berkembang banget otaknya. Iya. Ya karena gue pernah sih berkata kepada orang tua bahwa itu pas lagi gue dimarahin dan gue emosi gitu kan, belum stabil, bahwa kenapa sih gue bisa dilahirin di keluarga ini Kak? Gue sempat kayak gitu Kak. Berarti lu pernah berpikiran, kenapa sih gue dilahirin di keluarga prasejahtera atau miskin? Iya bisa. Iya kan, lu kayak gitu kan, gue juga sama lah, manusiawi gitu kan. Manusiawi, gue ada kayak gitu Pak, sampai
ya pernah gue membuat orang tua gue menangis gitu kan, karena gue Ku menangis demi Indosiar, gue sering banget nonton. membayangkan. Ya itu gue pernah berkata seperti itu ya kan. Kenapa Gimana gua tuh? bisa jalanin seperti ini sih? Dan gue ingin banget tuh menjadi oh ya gue ini sebagainya. Berarti lo iri lah, lo pengen Iri lah, jadi orang kaya. sebenarnya gue iri sih kayak gitu, pernah ada lah gue rasa kayak gitu sih Kak. Terus Ya pastilah ada gitu kan, Ada. pernah nyesel ya kan. Oke, ada motivasi nggak nih buat teman-teman yang tanpa privilege kayak kita nih? Nanti ntar gue juga kasih lah motivasi sedikit gitu kan, walaupun gue belum sukses tapi ya minimal gue sama-sama orang tanpa privilege gitu kan. Iya, oke sih. Buat kalian yang OTP di luar sana Motivasi. gitu Yang kan. pertama, Yang pertama memang duit itu memang segalanya kan. Iya. Ya Terus memang duit itu segalanya. Tetapi banyak orang yang berduit itu sedikit wawasan, sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman, ya kan. Iya. Pokoknya sedikit banget kan. Nah justru lo harus bisa sebaliknya, lo harus banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak wawasan. Karena ketika lo menguasai itu semua, uang kan ini sendiri, menyampai sendiri. Nah terus lu jangan pernah iri, boleh dah, nggak apa-apa lah namanya iri gitu iya, ya. iri buat semangat gitu Buat kan. semangat ya kan, iri dengan kehidupan orang lain gitu. Iya, kan. berarti kita harus melihat ke atas buat semangat dan melihat ke bawah buat bersyukur. Ya jangan pernah Itulah. lu iri dengan kehidupan orang lain. Terus gitu. kalau ngelihat dua-duanya pusing kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi kehidupan yang lu saat ini itu adalah kehidupan yang diinginkan Sebagian orang yang lain, gitu kan. di bawah lo gitu Oh kan. iya. Oh iya Kak, ada satu lagi nih gua. Berarti yang kedua itu sholat malam dirikanlah. Iya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Sama kita pencipta topik. Oh, iya. Dan Nah, yang kedua apa nih? ya yang terakhir nih. Oh, yang penutupnya. terakhir, jawab Penutupnya penutup. ini memang menurut gua nusuk banget sih ya. Iya. Jangan pernah lo berhenti untuk bermimpi gitu kan. Ketika lo berhenti untuk bermimpi, disitulah lo sudah harus Bangun. siap untuk lanjutin nggak? Lagi serius nih. Tapi kan bener kan? Jangan pernah lo berhenti bermimpi. Berarti kalau misalnya lo berhenti bermimpi, lo udah bangun. Lanjut. Ya, ini yang serius ya, ini yang serius. Serius. Oke. Tadi cuma dagelan. Bercanda, ya, biar kayak orang-orang aja. Biar kayak orang-orang. Ya, jangan pernah lo berhenti untuk bermimpi. Ya, ketika lo berhenti untuk bermimpi, disitulah lo harus sudah siap untuk Apa tuh? mati. Untuk gini-gini. mati. Oh, berarti coy, gitu kan. mimpi selalu kita gantungkan di 5 cm di depan kening kita gitu ya kan? Kayak film itu tuh Kayak yang film 5 orang. 5 cm. Iya. Gue juga ada grupnya 5 mm gitu kan. 5 mm. Halo 5 mm, gua Halo sapa. 5 mm. Oke, itu kan gue udah ngasih nih motivasi lu. Tapi sebelum lo pasti pengen nanya gua kan? Ada nggak? Pasti lah lu tahu. Gua nggak mau ngasih tahu dulu. Oke, boleh, Coba boleh. kita ngeliat di Instagram kita. Kasih tahu. Ada nggak nih yang mau tanya nih gitu kan? Kasih tahu Bray. Kasih tahu nih, gua cek nih Kak ya. Ada nggak nih? Coba kita jabarkan. Oke nih, ada yang komen ya di Instagram dan Rahman 20. Dia komen kayak gini dari Mama Panda 10. Kakak dan titip pertanyaan, apa yang jadi motivasi dia terus melawan stigma? Oh, ya gue ini OTP gitu kan, gue harus maju terus. Sedangkan di sekeliling dia pasti banyak anak mama yang masuk kuliah tinggal ngeluarin duit tanpa harus mikir gimana biayanya. Terus ada rasa minder gak sih ngeliat teman-teman dari kaum berada, sedangkan Untirta adalah salah satu fakultas negeri bergengsi di Banten. Makasih. Jawab nih. Tadi kan udah. Oh iya, udah. Jadi Gimana, tadi di penjelasan kita udah ya, udah dijawab. Terus ada lagi nih. Halo, salam kenal dari OTP, dari Ibu Rek Givers Rahasia. Oh nggak tahu, susah tuh ngejanya tuh susah tuh. Dia bilang gini katanya. Oh, dia bilang pokoknya jangan ada rasa iri lah terhadap orang yang punya privilege gitu. Jadi terkadang rasa iri itu yang menghancurkan diri sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh iri, boleh tapi nggak boleh kebanyakan gitu ya kan, kata dia gitu. Jadi beliau ini adalah lulusan UI yang sekarang sudah menjadi dokter, salah satu orang tanpa privilege yang komen di Instagram. Oke, itu aja mungkin yang bisa disampaikan dari obrolan kita. Ya panjang lebar tapi nggak kependekan. Obrolan kita jangan dianggap serius tapi ya mudah-mudahan enak buat didengar gitu kan.
lanjut nih. Tadi kan lo mau nanya nih apa tadi pertanyaannya? Nah, gue udah ngasih nih motivasi buat orang giliran lu dong. Kak. Iya. Oh, giliran gua, boleh, Giliran boleh. lu lah, ya kan pasti ada dong. Motivasi buat teman-teman dari obrolan kita tadi, kalau menurut gua ya, privilege dan kerja keras itu berbanding lurus. Adalah dua hal yang jalan beriringan kalau kata gua gitu kan. Orang yang tidak memiliki privilege seperti Kamal ini, berarti dia harus bekerja keras. Poin gua adalah kerja keras akan mengalahkan privilege ketika privilege tidak bekerja keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa gimana penutupnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Gimana tadi videonya? Berapa menit? Mantep lah, 40 lebih lah kira-kira. 40 lebih? Gila. 40 jam malah. Di IGTV itu 15 menit tau. Tapi nanti diedit aja ya. Paling kira-kira kita ambil sekitar 14 menit aja paling. Nanti kalau misalnya yang penasaran video kita taruh di YouTube aja ya. Oke, Nanti siap. channelnya taruh di deskripsi, oke? Oke, siap. Siap? Apa nih? Ini, Oskadon SG. Bukan G. Pancen Oye. Tuh, 2, 3. Oskadon SG. Pancen Oye.